Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran kita kali ini yang masih membahas mengenai prinsip desain pesan pembelajaran. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip belajar konsep. Nah, adapun cakupan bahasan pada video kita kali ini, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua jenis-jenis konsep, yang ketiga pemilihan contoh dan non-contoh, serta yang terakhir prasyarat belajar konsep. Nah, langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Nah, konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Nah, menurut Aiken dan Kauchak pada tahun 2004 dalam Thomson, itu konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Nah, selain itu, untuk dapat memudahkan memahami apa sih itu konsep, Flavel pada tahun 1970 dalam Dahar pada 1989 menyarankan bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam 7 dimensi. Nah, ketujuh dimensi tersebut diantaranya yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Kemudian yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Konsep kelas sosial ditentukan oleh hubungan antara pendapatan, pendidikan, jabatan, atau pekerjaan dan faktor-faktor lainnya, sehingga itu membuktikan bahwa adanya struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Kemudian yang ketiga, dimensi keabstrakan bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Contohnya, konsep kepuasan adalah abstrak. Yang keempat adalah keinklusifan yang ditunjukkan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Contohnya, seorang anak kecil mengenal konsep air yang ditunjukkan dengan air. Konsep air akan menjadi lebih luas dengan contoh air lainnya. Jadi, di sini keinklusifan itu ditunjukkan dari contoh-contoh yang terlibat dalam konsep tersebut. Kemudian yang kelima yaitu generalitas atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Contohnya, konsep sapi adalah subordinitas dari konsep mamalia. Selanjutnya, konsep mamalia bagian dari konsep hewan, dan begitu juga seterusnya. Kemudian yang keenam, ketetapan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari non-contoh-contoh suatu konsep. Dan yang terakhir yaitu kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu ide atau gagasan, sebutan terhadap sesuatu melalui proses berpikir, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk memahami dunia. Nah, adanya sebuah konsep memungkinkan seseorang untuk menyederhanakan maupun mengkategorikan keragaman yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian kita lanjut pada bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis konsep. Fleming dan Levy pada tahun 1981 membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu konsep konjungsi atau penghubung, di mana merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah, misalnya Budi dan Ani pergi sekolah, di mana konjungsi dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Kemudian konsep yang kedua yaitu konsep benda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep benda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga yaitu konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Cara mudah memahami adalah dengan penjelasan definisi, konteks kalimat, pemberian contoh atau analogi, maupun dengan penggunaan sinonim. Kemudian yang keempat yaitu konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan kriteria konsep. Analisis ini akan menghasilkan mana contoh dari konsep dan bukan contoh dari konsep. Nah, terkait hal tersebut, di sini kita akan membahas mengenai pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep. Nah, berikut dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Kedua hal tersebut menjadi objek penting bagi pembelajar dalam memahami konsep. Jika hanya menjadikan contoh saja, atau tidak menjadikan non-contoh, maka konsep yang dipahami akan terlalu luas. Nah, kemudian yang kedua yaitu gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki
peran tentang luasnya suatu konsep. Misalnya, konsep mamalia diperluas dengan menambahkan anjing, tikus, gajah, kanguru, dan paus. Memperbanyak contoh-contoh konsep memiliki efek tidak hanya untuk menunjukkan sejauh mana konsep tersebut, akan tetapi juga memperjelas definisi sebuah konsep. Dan yang ketiga yaitu sebaiknya karakteristik contoh dan non-contoh berlawanan. Nah, dalam hal ini sajikan sebanyak-banyak karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Namun sebaliknya sajikan sedikit atribut dari non-contoh. Karakteristik antara contoh dan non-contoh harus berlawanan agar tidak menimbulkan kebingungan. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai prasyarat belajar konsep. Nah, yang pertama yaitu pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, suruh pembelajar membedakan antara atribut-atribut. Nah, Ginch dan Bridge menyatakan bahwa perlu hierarki dalam belajar. Artinya, pengetahuan dan keterampilan tertentu menjadi prasyarat untuk belajar pengetahuan dan keterampilan berikutnya. Dalam belajar konsep, pelajari konsep yang mudah dan pelan-pelan menuju ke konsep yang lebih rumit. Nah, yang kedua yaitu fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki oleh pembelajar. Pengetahuan awal digunakan sebagai pijakan untuk membelajarkan pengetahuan baru atau konsep baru. Pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar bisa benar dan bisa salah. Dalam pembelajaran, sajikan contoh-contoh yang familiar dari sebuah konsep yang akan dibelajarkan. Nah, jadi itu merupakan pembahasan mengenai prinsip belajar konsep. Semoga bermanfaat dan terima kasih.